Bahwa kegagalan itu lebih sering terjadi daripada keberhasilan. Ingat itu teman-teman. Hasil itu bukan hanya soal usaha, bukan. Tapi arah dan strategi. Hidup adalah sebuah perjalanan panjang. Dan di setiap usaha tetap diakui oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan. Namanya juga rezeki gitu ya. Namanya juga porsi begitu yang sudah ditakar oleh Yang Maha Kuasa ya. Tapi ya kita boleh nawar. Halo teman-teman, apa kabar? Senang sekali saya Benny Warsita kembali bersama Anda di video kali ini ya. Saya berharap Anda sedang berada dalam keadaan yang fit, segar, dan semangat. Karena di video kali ini saya juga akan memberikan tambahan semangat, tambahan tenaga ya. Oke. Teman-teman, kenapa kita gagal padahal kita ini sudah berusaha? Pernah nggak? Ya, misalkan Anda ini sudah berjuang sekuat tenaga tapi tetap saja masih gagal. Kalau Anda pernah, jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap nonton video ini sampai selesai ya. Karena di video ini saya akan membongkar apa yang jarang dibahas. Kenapa kita gagal padahal sudah berusaha keras. Dan lebih penting lagi adalah apa yang bisa kita lakukan setelahnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay sampai akhir supaya Anda juga bisa benar-benar paham dan mungkin bangkit lagi dengan semangat yang baru. Ya, oke. Teman-teman, mari kita jujur sebentar ya. Dulu zaman kita sekolah itu diajari yang namanya selalu jadi juara. Di media sosial kita juga lihat orang-orang berhasil ya, pamer pencapaian, flexing begitu yang lagi musim lah sekarang. Tapi kita jarang diajari satu hal yang paling penting, bahwa kegagalan itu lebih sering terjadi daripada keberhasilan. Ingat itu teman-teman ya. Bahkan orang-orang yang akhirnya sukses besar ya, itu juga pernah mengalami kegagalan yang wow. Contoh pertama adalah Thomas Alva Edison. Anda tahu kan ya? Dia itu gagal lebih dari 1000 kali sebelum menemukan lampu pijar. Bayangkan itu coba. Jadi Thomas Alva ini betul-betul tekun dan terus dia tidak mau kalah. Yang kedua adalah Colonel Sanders. Itu ditolak oleh ratusan restoran sebelum resep ayam KFC yang sekarang sudah beredar di mana-mana itu diterima. Dan zaman kita banyak pembisnis juga ya, konten kreator kah, orang biasa, semuanya pernah gagal. Bahkan ketika sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi teman-teman, ingat bahwa Anda ini sebetulnya kalau gagal hari ini itu bukan berarti Anda bodoh. Bukan juga berarti Anda ini malas, bukan. Kadang memang begitulah hidup. Ya. Jadi Anda juga harus menyadari bahwa ini bukan sebuah kebodohan kita, bukan. Tapi ini kesempatan. Mari teman-teman kita bongkar ada 3 penyebab kegagalan yang jarang dibicarakan orang. Pertama adalah standar lingkungan yang salah kaprah. Kita ini diajari yang penting usaha. Padahal hasil itu bukan hanya soal usaha, bukan. Tapi arah dan strategi. Catat itu ya. Nah, kalau Anda lari dari misalkan nih, Anda lari 100 km semua ke arah yang salah. Apa gunanya usaha? Ya kan? Nah, yang kedua adalah belum siap menanti proses.
Jadi kebanyakan kita ini apa ya, kesusu begitu. Pengen cepet-cepet sukses. Padahal ini adalah sebuah proses yang ya kita harus sabar, harus strong begitu ya. Dan kadang bukan bukan Anda yang salah sebetulnya, tapi ya waktunya aja yang belum tepat. Dunia ini nggak perlu siapa yang cepat, tapi siapa yang tepat. Namanya juga rezeki gitu ya, namanya juga porsi begitu yang sudah ditakar oleh Yang Maha Kuasa ya. Tapi ya kita boleh nawar. Allah menciptakan makhluknya, ya kita. Ini sudah ada takarannya gitu. Tapi kita ini sebetulnya boleh nawar. Ya Allah, tolong saya. Nah, gitu kan ada tuh doanya. Dan yang ketiga ini, kita fokus pada hasil, bukan pembelajaran. Jadi merasa sudah puas dengan hasil kita, padahal kita harus juga tetap belajar. Gagal itu sering hanya soal perspektif. Kalau Anda belajar dari kegagalan, itu sebenarnya Anda ini baru saja menang satu langkah. Ya, sesimpel itu kan? Tapi jarang yang menjelaskan ke kita. Ya, jarang. Ya termasuk saya juga, ini baru. Saya ini ya melihat dan mencerna segala macam. Oh ternyata ini. Nah, jika Anda juga merasa sudah maksimal tapi tetap gagal, ada sebetulnya beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan. Ya, misalkan cek lagi arah Anda. Bukan hanya tenaga yang Anda keluarkan. Ya, yang berikutnya bisa jadi Anda boleh tanya orang lain, ya, mentor semuanya, teman, siapapun lah yang objektif, yang menurut Anda bahwa ini pantas untuk dimintai keterangan, ya, yang berkaitan dengan usaha kita. Dan jangan terjebak ilusi instan. Wow, sekali gagal, wajar. 10 kali, normal. Ya. Lalu yang terakhir adalah jangan terlalu fokus pada yang hilang, tapi apa yang dibangun di dalam diri Anda. Setiap kali gagal, nih, Anda ini persiapkan mental baja, perspektif baru, ilmu tambahan. Itu tidak ada nilainya, tidak ternilai bahkan. Karena pada akhirnya hidup adalah sebuah perjalanan panjang. Dan di setiap usaha tetap diakui oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan. Sekalipun hasilnya belum kita lihat lah gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda sudah berusaha dan gagal lagi, ingat satu hal. Anda bukan sendiri. Anda tidak gagal. Anda sedang dibentuk. Right? Sekali lagi ingat ya. Anda bukan sendiri. Anda tidak gagal. Anda sedang dibentuk. Jadi tetap melangkah. Tetap berpikir. Ya. Tetap percaya diri. Nah, untuk yang hari ini jatuh, bisa bangkit lagi dengan cara yang lebih baik tentunya. Teman-teman, sekarang saya ingin mendengar, ingin membaca tulisan Anda dari hati yang paling dalam, ya, kejujuran Anda. Apa kira-kira kegagalan yang pernah Anda alami? Dan apa yang Anda pelajari dari sana? Coba tolong ditulis di kolom komentar. Nggak usah malu. Karena apa? Karena siapa tahu tulisan Anda juga ini membantu teman-teman yang lain yang menonton video ini, bahkan menginspirasi orang lain, ya, yang lagi jatuh hari ini untuk kembali strong. Ya, saya tunggu komentar Anda. Karena ingat, dari setiap cerita itu penting. Dan ya, siapa tahu, ya,
sekali lagi komentar Anda ini juga menjadi bahan video berikutnya, ya kan? Jadi teman-teman, sekali lagi bahwa kehidupan ini memang ya istilahnya roda berputar gitulah ya. Sekarang saya ada di bawah, teman saya lagi di atas. Besok lusa bukan berarti kita berharap, bukan. Bisa saja kita justru jadi seimbang begitu ya sama teman kita ini kesuksesannya, atau bahkan bisa jadi mereka di atas, saya di bawah, tiba-tiba kita di atas, mereka di bawah, bisa. Jadi kembali lagi kepada tadi ya, jadi jangan juga terjebak oleh ilusi instan. Teman-teman, mudah-mudahan di video kali ini Anda justru menambah pengetahuan baru bahwa oh iya, selama ini saya malu-malu kucing gitu ya untuk nanya-nanya teman begitu ya, nanya-nanya guru dan lain sebagainya. Atau ya namanya juga berusaha ya, ini harus kita lakukan. Supaya apa? Itu tadi, supaya mengembalikan semangat kita bahwa oh ternyata manajemen saya ini kemarin ini begini, salah kayaknya. Begitu nanya mentor, iya benar salah, maka kita rubah dan akhirnya bayangkan sekali lagi, Thomas Alva Edison 1000 kali dia gagal. Bayangin. Kalau saya mungkin saya ya sudah sudah bosen kali ya. Tapi ya namanya juga satu ya, karena memang Thomas Alva Edison ini kan ilmuwan yang udahlah gitu ya, nggak kemana-mana dia. Gimana caranya supaya dia dapat itu? Akhirnya setelah 1000 kali dia baru dapat lampu pijar yang sekarang ini lagi nyala nih di studio ini, nyala buatan ini ya, ciptaannya Thomas Alva. Jadi begitulah ya teman-teman, mari sama-sama kita kuatkan, sama-sama kita semangat, sama-sama kita belajar, sama-sama kita introspeksi bahwa yang kemarin gagal itu bukan bodoh kita. Ingat itu ya, kita ini sedang dipersiapkan untuk melangkah ke depan, asal ada semangat. Oke, mari kita sama-sama coba ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Semoga video kali ini betul-betul menambah semangat, menambah perspektif baru Anda dengan ilmu yang baru juga ya. Saya Benny Warsita, sampai jumpa.